support when she had doubts. Thanks to their encouragement, Juan Antonio and Maria Elena had become lovers. Halo, tes. Lupa mau ngomong apaan. Di video kali ini kita akan membahas Scarlett Johansson lagi. Jadi soal apa kali ini emang? Kali ini filmnya judulnya adalah Vicky Cristina Barcelona. Wah, Barcelona sedang turun-turunnya. Aku nggak paham bola loh. Ya udah, nggak usah apa-apa. Ya, intinya cerita ini sesuai dengan judulnya, yaitu dua orang sahabat yang bernama Vicky dan Cristina yang tengah berlibur ke Barcelona. Jadi antara Vicky, Cristina, dan Barcelona. Tahu Barcelona apaan? Tahu. Apa? Alah kan di kono kae perapatan ulon. Dasmu ke. Lah kayak kafe jenenge Barcelona. Garing lu. Syuk tagepi kayak bajingan. Jadi keduanya ini lalu jatuh cinta pada seorang duda yang bernama Antonio. Nah, masalahnya dua orang ini ada nggak sih yang mau ngalah memperebutkan Mas Antonio? Baiklah, mari kita langsung aja tarik dayat. Come on. Baik. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sepasang sahabat. Ia adalah Vicky dan Cristina, si wanita blonde. Siang itu keduanya akan pergi ke Barcelona demi menyelesaikan penelitian masternya Vicky. Sementara Vicky adalah wanita yang konservatif, anti cabul sana sini, Cristina justru sebaliknya. Selain penulis, ia juga merupakan pemain film 19 detik. Bok. Oh iya, sorry. Setelah di Barcelona, Vicky tak lupa berkabar dengan tunangannya, yaitu Doug. Di Barcelona, keduanya akan tinggal di rumah bibi Vicky yang bernama Judy dengan suaminya Mark yang merupakan seorang pecinta seni. Suatu hari, Mark mengajak Vicky dan Cristina datang ke sebuah pameran. Di sana ada banyak sekali seniman-seniman lokal yang menawan. Di antara itu, Cristina berhasil dibius oleh salah satu pria berkemeja merah. Tanpa ragu, Cristina menanyakan pria itu pada Mark. Judy pun memberitahu pria itu bernama Antonio, salah satu perupa seni di galeri itu. Ia merupakan seorang duda yang belum lama bercerai dengan istrinya yang memiliki gangguan jiwa. Oke, kompleks. Malam harinya saat makan malam bersama Vicky, lagi-lagi Cristina berada di satu restoran bersama Mas Antonio. Gara-gara mata Cristina gak bisa kedip ngeliatin Antonio terus, akhirnya Antonio melihat gerak-gerik itu lalu menghampirinya. Wah, gentleman sekali. Ya, nuar penyilit tisu. Saat mengetahui bahwa dua gadis ini bukan merupakan orang Barcelona, Antonio langsung menawarkan mereka jasa tur gratis ke salah satu kota terindah di sana, yaitu Oviedo. Modus. Antonio juga menjelaskan kegiatan seru mereka kali ini akan terdiri dari makan-makan, minum-minum, dan diakhiri dengan bercocok tanam. Masnya gercep sekali. Hal ini dianjurkan dengan gamblang olehnya karena melihat muka Cristina yang sudah sange-sange bangau. Berbeda dengan Cristina yang menyambutnya dengan senyum merekah, Vicky justru menolak mentah-mentah dan membela diri bahwa mereka bukanlah wanita jalan. Dia juga langsung jijik pada Antonio karena pikirannya hanya berfokus pada surabi lembut. Jangan jijik, laki-laki seperti itu semua. Iya betul. Meski awalnya menolak, akhirnya Vicky mengikuti tur itu karena dipaksa oleh Mbak Cristina. Okay, if I want to sleep with now, we can just throw some things in a bag and then we'll meet him there. Aku mau dong dipaksa. Aku juga mau dipaksa. Sesampainya di Oviedo, sesuai janjinya, Antonio mulai mengajak dua gadis cantik ini berkeliling. Berbeda dengan Cristina yang berusaha selalu menempel pada Antonio, sampai hari akan berakhir, Vicky masih berusaha menjaga jarak darinya. Social distancing. COVID. Malam harinya, lagi-lagi Antonio menawari Vicky dan Cristina untuk tidur bertiga. Namun Vicky tetap kekeh menolaknya, apalagi dia sudah mau menikah dengan Doug. Jadi satu-satunya yang bisa ia tiduri hanyalah anjingnya sendiri. Tapi itu bukan putusan yang bagus. Berbeda dengan Vicky, Cristina justru langsung pasang badan. Waduh. Ia tak ragu menghampiri Antonio terlebih dahulu dan mengajaknya bercocok tanam berhektar-hektar dalam berbagai pose ideal. Kode itu langsung diterjemahkan oleh Antonio sehingga mereka mulai bercocok tanam. Yap, pergulatan Latina dan blonde pasti seru. Wah. Saking semangatnya percocok tanaman malam itu dan mungkin serabi lempit Mbak Scarlett kelelahan, pagi harinya Cristina justru jatuh sakit dan harus dirawat beberapa hari. Cangkul terus banget jangan.
Dan dengan terpaksa, Vicky harus berkeliling kota berduaan dengan Antonio. Berbeda saat pergi bertiga, karena mengetahui sifat Vicky lebih dewasa, Antonio juga mendekatinya dengan lebih halus. Masih kawakan. Lawas ya, San? Lawas. Selain berkeliling kota, Antonio juga mengajaknya berkunjung ke rumah orang tuanya dan bercerita tentang masa kecilnya. Oke. Dan perlahan namun pasti, Vicky terlihat membuka hati. Pinter yakin. Well, because he hates the world. Hal ini jelas terlihat ketika keduanya sedang makan malam dan Vicky memilih untuk mereject telepon dari calon suaminya dengan alasan sinyalnya ATK. Padahal dia sudah menggunakan wifi resto. Oh, ya. Selain itu, Vicky juga tidak mau membalas sapaan I love you dari Doug di depan Antonio. Yes. Usai dinner, Antonio dan Vicky kembali melanjutkan sesi jalan-jalan dan saat berjalan-jalan di hutan kota, Antonio kembali mengajak Vicky untuk mencangkul. Wah, tanpa basa-basi. Namun, tanpa diduga, Vicky pun mengiyakan dan langsung mengajaknya bercocok tanam saat itu juga. Wow. Remang-remang di semak belukar. Wah, menanam benih. Canggung asu. Sepulangnya ke Barcelona, Christina tetap menjalin silaturahmi yang baik dengan Antonio. Bahkan sesekali mereka bercocok tanam di galeri seni milik Antonio. Itu bukan silaturahmi yang benar, Pak. Silaturahmi kelamin kalian. Berbeda dengan Christina, Vicky hanya bisa memutar ulang memorinya bercocok tanam dengan Antonio di semak-semak sambil memijat sendiri selapi lempitnya. Padahal dia juga sudah sangat merindukan tembakan rudal itu. Ya. Di sisi lain, hubungan Antonio dan Christina yang cukup intens membuat hubungan antaranya menumbuhkan cinta dan menjadikan Antonio dan Christina sebagai sobat bucin. Tapi sejauh ini, Christina belum tahu bahwa pria kesayangannya ini sudah bercocok tanam dengan sahabatnya sendiri. Akhirnya, suatu hari saat tidak sengaja bertemu Vicky, Antonio mengungkapkan bahwa ia sudah jatuh cinta pada si blonde, Christina. Karena Antonio sadar diri, dia tidak akan mendapatkan Vicky yang sudah mau pergi ke KUA. Mendengar ungkapan itu membuat Vicky langsung sedih dan kecewa, karena sebenarnya kedatangannya kali itu akan ia gunakan untuk mengungkapkan rasa cintanya. Waduh, Mas Antonio ini ilmunya ngeri. Akhirnya, karena merasa putus cinta, Vicky kembali kepada Doug dan langsung mengajaknya nikah di Barcelona. Yeah, no, of course you are. Yeah. Hey. Saat mengetahui sahabatnya akan menikah, si blonde ini langsung ngajak bercocok tanam bersama. Vicky bersama Doug dan ia bersama Antonio. Pasangan yang anjing. Namun Vicky tidak menjawabnya dan hanya mengajaknya makan bersama. Di saat makan bersama inilah iman Vicky kembali tergoyah. Pasalnya, kaki Antonio yang sebenarnya mau ngelus Christina justru salah sasaran ke kakinya. Waduh, basah. Sejak saat itu, ia kembali terbayang-bayang rudal nikmat khas Latino milik Antonio. Pikiran itu sampai membuatnya overthinking. Akhirnya, Vicky mengajak bertemu Antonio untuk sekali lagi menawarkan diri sebagai kekasihnya. Namun ia harus kembali menerima penolakan karena Antonio bersaksi sudah cinta mati dengan si cantik Christina. Jelas. Apalagi servis yang diberikan wanita blonde itu selalu membuatnya terperangah. Akhirnya dengan terpaksa dan tidak ada pilihan lain, Vicky menikahi Doug. Ia juga mendapat hadiah lukisan dari Antonio. Beberapa hari setelah itu, Antonio mendapat kabar bahwa mantan istrinya mencoba bunuh diri lagi. Dengan sisa-sisa cinta yang dimilikinya, Antonio kembali menghampiri wanita bernama Maria itu, yang ternyata tidak kalah menarik dari Christina dan Vicky, lalu membawanya ke rumah untuk tinggal bersama Christina. Asu, kalem sekali Mas Antonio. Benar-benar Mas gentle ya. Christina tentu shock mendengar kabar bahwa wanita Latin itu akan tinggal bersamanya. Tentu saja ini mengartikan bahwa ia harus bersaing dan jatah bercocok tanamnya akan berkurang. Duel gadis blonde dengan Latino pun dimulai. Keadaan pun mulai canggung, apalagi Maria masih menyimpan cinta pada Antonio. Mengetahui bahwa mantan suaminya sudah jatuh cinta pada si blonde tentu membuatnya hampir murka.
Di lain sisi, Christina juga tak jarang cemburu. Apalagi Antonio dan Maria kerap berkomunikasi dengan bahasa Spanyol yang semakin membuatnya overthinking. Por favor. Akhirnya, Christina menemui Vicky dan Doug untuk curhat karena ia khawatir ditikung Mbak Maria. Actually, we all contribute to the relationship and we're all really... Pada akhirnya, sebagai penumpang di sana, si blonde ini hanya bisa pasrah. Namun ia tetap menikmati momen-momen threesome yang sering dicanangkan oleh Antonio. Sebentar. Jadi mbaknya ini sulah terusin Bang. Bagaikan pertarungan antar negara, setiap momen ini terjadi, Antonio akan mendapat servis super dari wanita blonde dan Latina sekaligus. Wah, Yang berusaha memuaskannya. Menang banyak nih orang anjing. Namun pada akhirnya dengan logika yang masih dimilikinya, Christina berpikiran untuk pamit dari sana. loh. Meski awalnya dilarang oleh Antonio, pada akhirnya Christina tetap bersikeras untuk pergi karena tidak mau dianggap sebagai pelakor. Duel blonde versus Latina pun berakhir dengan kemenangan Antonio sih kayaknya. Iya Antonio, tetap Antonio. Selepas hari itu, Christina kembali menemui Vicky yang masih berbulan madu di Barcelona untuk pamit lebih dahulu karena ia ingin menenangkan pikirannya ke Paris. Waduh. Di satu sisi, siang itu lagi-lagi Antonio dan Maria terlibat pertikaian yang cukup sengit sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Beberapa hari kemudian karena merasa kesepian dan rudalnya tak lama mencicip serabi lembut seseorang, Antonio kembali mengajak Vicky untuk bertemu. Oke. Tentu sudah bisa kita tebak tabiat licik duda satu ini. Namun dengan senang hati, Vicky menerima ajakan itu. Apalagi ia juga tidak merasa bahagia bersama rudal suaminya. Di siang itu, dia diajak Antonio ke galeri miliknya. Dan pelan namun pasti, Antonio mulai menggoda istri orang itu dan mulai mengajaknya bercocok tanam. I don't know what I expect to happen. Yes, I've thought about it many times. Belum juga sesi foreplay dimulai, tiba-tiba Maria datang dengan pistol di tangan. Kayaknya stresnya kumat. Stresnya kumat. Untung saja Antonio berhasil merebut pistol itu karena Antonio punya pistol sendiri. Enggak, mohon. Untung saja Antonio berhasil merebut pistol itu, tapi karena emosi yang berusaha ia tahan, Antonio justru tak sengaja menekan pelatuk pistol itu dan mengenai tangan Vicky. Beruntung Vicky pintar bersilat lidah sehingga suaminya tidak merasa curiga dengan luka tembak di tangannya. Something happening. A real story. Pada akhirnya, karena sesi bulan madu Vicky dan suaminya sudah berakhir, Vicky harus kembali ke Amerika. Dan begitu pula dengan Christina yang harus pulang dari Paris. Dan pada akhirnya, Antonio tetap bersama kesendiriannya di Barcelona. Dan film pun tamat. Berarti tidak ada penyelesaian ya? Tidak ada penyesalan sama sekali. Berarti ceritanya cuma soal selingkuh, bercocok tanam. Selingkuh, bercocok tanam. Dan ending yang cukup Memasu. Oke. Ending yang cukup memasukkan. Oke. Karena ternyata tidak ada satupun wanita yang benar-benar dimiliki oleh Antonio. Iya. Bahkan mantan istrinya sendiri. Bahkan mantan istrinya juga gak mau. Cuma mantan istrinya Antonio ini juga seksi banget loh. Iya, aku gak tahu siapa namanya. Kalau nggak salah Pineapple Crush apa ya? Pineapple Crush? Pineapple Crush kalau saya nggak salah sih namanya. Crush. Ya pokoknya begitulah. Ya tunjukin IG-nya ya. Kalau sekarang udah agak tua, cuma ya masih hot. Masih hot. Jadi ya sebenarnya semuanya ya hanya sebatas cinta satu malam. Terus Iya. lagi ya istrinya juga kan kayak psikopat kan. Iya, istrinya udah kayak gimana ya, autis gimana gitu. Gak Bukan. bukan autis sih. Mata Kayak autis. malah udah terlalu kayak orang stres banget gitu. Iya mentalnya udah Iya. sudah rusak. Cuma ya seksi. Sudah rusak. Cuman seksi, tatanya bagus. Bempernya bagus, maaf. Iya benar. Bagus. Cuma ya mau bagaimanapun. Tapi yang keren memang ini Mas Antonio ya mau Iya. sepik siapapun pasti basah ini yang disepik soalnya. Suaranya suara Mas Antonio yang berat terus lagi pakai logat-logat Spanyol yang bahasa Inggris. Waduh kan kalau buat orang Amerika katanya kan seksi tuh. Oh. Nah, itu jadi makanya langsung terpikat. Tipikal. Coba Dayat pakai logat Jawa. Apa ora gelem balik karo aku? Cici. Ora ya. Ora dadi ya. Sorry. Cuma ya itu tadi jadi ini gimana ya, saya sampai pusing karena ngeliat filmnya isinya wanita cewek-cewek begitu semua. Ada Scarlett, ada Penelope Cruz, terus dan sesi bercocok tanam yang tidak bisa saya lupakan saat menonton film ini. Berbagai gaya.
Udahlah, pengen kamar mandi gue. Ya udah, sebenarnya ada gak sih pesan moralnya? Ada dong. Apa? Intinya kalian jangan ngaceng-ngaceng, udah itu doang. Iya, intinya dari kalian jangan kemarin ngaceng. itu doang. Cuma kapan lagi sih kalian digilai oleh Scarlett Johansson? Ya kapan? Gak ada, gak bakal. Tolong. Gak Ada apa-apa sih, teknologi tapi namanya kaca. Ya enggak, saya pun juga sadar diri, Pak. ya gue bingung sih pesan moralnya apa sih. Pesan moralnya ya. Coba kalian tulis di komentar, Ya, gue gitu. pengen tahu. Iya, cuma ada kayak tentunya gunakan logika kalian saat mencintai orang lain, seperti yang dilakukan Christina. Meskipun bucinya setengah mati, daripada dianggap pelakor, ya buktinya dia memilih untuk pergi. Oh iya, betul. Jadi Daripada ribet sih. Jadi dia sadar, maksudnya, ya aku senang sama Mas Antonio, cuma Mas Antonio sendiri punya masalah. Aku nggak mau ikut campur karena ya cuma aku dan Antonio, tapi Antonio dengan masa lalunya aku nggak mau ikutan. Iya betul. Karena harusnya Antonio sudah bisa melewati masa lalunya. Iya, mending sama saya, Mbak. Nggak, saya nganggur, fresh graduate loh saya. Enggak, belum. Bentar lagi maksudnya. Enggak. Percuma, udah fresh paling kan 2 hari. Oh iya. Habis 2 hari sudah tidak fresh. Kadaluarsa. Percuma ya. Mau Ya udah di- deh, mending mau pamit, diumbar? mending pamit Enggak, anjing. oh iya, mending pamit. Ya udah. Kayaknya sampai di sini dulu dan saya Dayat undur diri dan seperti biasa, Emon undur. dan sampai jumpa di video Strawberry Lempit kita lain. Enggak. Jadi, sampai jumpa di video kita lain. Iya, sampai jumpa di video kita lainnya. Dadah. Dadah. Main game yuk. Ayo. Ayo.